Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariatul Zulfa dengan NIM 211104030018 dari mahasiswa dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit saja mengenai naskah kuno atau manuskrip guna memenuhi tugas pada mata kuliah filologi. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf terlebih dahulu apabila ada kesalahan entah dalam pengucapan atau materi dijabarkan. Saya mohon maaf. Naskah dan teks merupakan objek kajian paling penting dalam filologi karena menyimpan berbagai ungkapan, pikiran, dan perasaan yang merupakan hasil dari budaya masyarakat yang ada pada masa lampau. Naskah itu berbeda dengan teks karena naskah sendiri merupakan sebuah benda yang keberadaannya itu bisa dilihat, bisa juga dipegang. Naskah adalah semua bahan yang bertulis tangan. Itu disebut dengan handscript. Sedangkan naskah kuno itu ada juga yang diketik. Ya. Sedangkan teks itu adalah kandungan dari naskah tersebut. Dalam naskah yang terdiri dari teks itu berisi cerita tentang ide-ide yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada para pembaca. Naskah menyimpan informasi yang berharga karena di dalamnya berisi tentang ajaran hidup, moral, maupun kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam naskah tersimpan sebuah informasi baik berupa cerita pendek ataupun sejarah yang panjang sekali, begitu ya. Cerita yang disampaikan dalam naskah ada yang berbentuk cerita, ada juga yang berbentuk tembang atau lirik dalam sajak-sajak yang memiliki nada. Selain itu, tulisan dalam naskah ada yang berbentuk tulisan tangan, ada pula yang cetakan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Naskah lama Indonesia biasanya ditulis di atas media berupa dluwang atau kertas Jawa, kulit kayu, dan juga lontar. Tulisan tersebut menggunakan semacam tinta mangsi, yakni tinta dari pelepah pisang. Jadi biasanya orang zaman dulu itu suka menulis menggunakan tinta yang berasal dari pelepah pisang. Biasanya ditulis dalam dluwang, kulit kayu, atau lontar. Nah, itu cerita itu biasanya berisi dalam cerita yang dikarang oleh pengarang itu biasanya berisi mengenai sejarah atau cerita-cerita lain yang ada pada masa lampau. Nah, itu biasanya
Jadi naskah kuno itu merupakan hasil budaya masyarakat masa lampau. Entah berisi apa, itu macam-macam. Bahan-bahan naskah kuno. Yang pertama ada luang. Luang merupakan alat tulis halus dengan penampilan seperti kayu. Terbuat dari kulit pohon murbei yang dipukuli. Meski dikenal sebagai kertas Jawa, sebenarnya luang bukan kertas karena prosesnya sangat berbeda dan benar-benar dibuat hanya dari kulit pohon. Cara membuatnya dipukul-pukul, berbunyi tok-tok, dan oleh karena itu di Jawa Timur juga disebut sebagai kertas gedok. Yang selanjutnya yang kedua ada bahan naskah lontar. Daun tal yang telah dikeringkan dan diolah itu banyak digunakan selama berabad-abad di Jawa, Lombok, dan Bali, dan hingga kini masih digunakan di Bali. Tulisan ditoreh di kedua sisi daun dengan pisau, lalu hurufnya dihitamkan dengan jelaga. Halaman-halamannya dirangkai dengan tali melalui lubang di tengah dengan 2 papan kayu sebagai penutup. Dan yang ketiga ada bahan naskah kulit kayu. Bahan naskah kulit kayu berasal dari istilah pustaka disebut sebagai buku ramalan masyarakat Batak yang telah dikenal di dunia barat sejak 200 tahun, yaitu saat Van der Tuk menjadikan isi pustaka sebagai objek penelitiannya. Teks yang tertulis di dalam pustaka biasanya adalah ilmu magis, ramalan, dan obat-obatan. Meskipun demikian, terkadang ditemukan pula pustaka yang berisi tentang sejarah, legenda, dan beberapa bentuk pengakuan atas Eropa. Pustaka ditulis di atas kulit kayu yang dilipat menggunakan metode konsertina dan terkadang dilengkapi dengan papan. Meskipun bahasa Batak memiliki banyak dialek, akan tetapi bahasa ditulis yang digunakan dalam pustaka tetap seragam tanpa mengurangi ciri khas lokalnya. Nah, seperti itulah bahan-bahan dari naskah kuno. Macam-macam bahan dari naskah kuno. Selanjutnya, tempat penyimpanan naskah. Keberadaan naskah kuno yang ada di Nusantara tersimpan di museum dan perpustakaan. Banyak naskah kuno asal Indonesia bermukim di mancanegara sejak ratusan tahun lalu. Namun, meskipun naskah-naskah tersebut bukan milik bangsanya, mereka sangat peduli terhadap kekayaan milik bangsa lain. Naskah Nusantara ditulis dalam berbagai bahasa daerah, misalnya di Kerinci yang ditulis dengan bahasa daerah Rencong, namun berbeda dengan bahasa Rencong yang digunakan di Rejang dan Melayu Tengah. Di Rejang digunakan huruf naganga. Di Inggris, naskah-naskah kita terinventarisasi secara teliti dalam sebuah katalogus susunan MC Radcliffe dan P. Verhoeven. Menurut katalogus tersebut, naskah kita sudah bermukim di Inggris sejak awal abad ke-17. Bahkan mungkin naskah kita sudah bahkan mungkin sebelumnya. Seluruh naskah yang ada di sana berjumlah lebih dari 1.200. Semuanya tersimpan rapi pada 20-an perpustakaan dan museum di Inggris.
Koleksi terbanyak berada di British Library dan School of Oriental and African Studies. Di kedua tempat itu, para arkeolog, sejarawan, dan filolog dari seluruh dunia, terutama Indonesia, sering melakukan riset kepustakaan. Karena tersimpan rapi dan perawatannya sangat baik, peranannya lebih besar dibanding Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang banyak mengoleksi naskah kuno. Terdapat juga Perpustakaan Reksa Pustaka yang menyimpan naskah-naskah lama, foto-foto lama, dan arsip keraton Mangkunegaraan. Koleksi naskah di Perpustakaan Reksa Pustaka ini selain berbentuk manuskrip, yakni tulis tangan sebagai naskah asli, ada juga naskah yang dicetak, yang merupakan hasil cetakan ataupun hasil kopian. Jadi di Perpustakaan Reksa Pustaka ini ada yang naskah berupa manuskrip atau tulis tangan, ada juga yang naskah dicetak ada di sana. Naskah manuskrip yang ada di perpustakaan ini mayoritas hasil karya Mangkunegaraan IV. Naskah-naskah manuskrip umumnya menceritakan tentang kondisi sosial, budaya, politik, dan perkembangan kerajaan yang ditulis menggunakan aksara Jawa dan berbahasa Jawa. Koleksi naskah di Perpustakaan Reksa Pustaka ini sebanyak 1000 judul naskah carik, yakni naskah manuskrip, dan 2000 judul naskah cetak. Keduanya menggunakan bahasa Jawa, Belanda, dan Melayu. Ada pula di Museum Ratya Pustaka menyimpan banyak koleksi, antara lain koleksi naskah lama yang disimpan di ruangan khusus pada suhu tertentu untuk menjaga awetnya naskah yang ditulis di kertas kuno atau bluang, benda-benda kuno, patung batu, gamelan, dan koleksi wayang. Nah, demikian penjelasan saya mengenai naskah kuno. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan, karena sebenarnya manusia tidak luput dari kesalahan. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.